Baik, perkenalkan nama saya Oksik Gatlafson Rutintari. Saya dari kelas B semester 2, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan melakukan observasi lahan kering untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah budidaya lahan kering dan pariwisata. Baik, sekarang saya berada di Kelurahan Sikumana, lebih tepatnya di Oelon 3. Pada saat ini saya akan mewawancarai salah seorang petani di Kelurahan Sikumana. Baik, Bapak, dengan Bapak siapa? Nama saya Yonas. Nama Yonas saja, petani Oelon. Baik. Marganya. Kita akan masuk dalam pertanyaan yang pertama. Baik, Bapak, jenis tanaman apa saja yang Bapak budidayakan di lahan ini? Ini saya punya lahan, ini kan lahan tidur yang nanti diolah tanaman hortikultura. Berbeda dengan tanaman sawah. Tanaman sawah itu kan padi. Kalau ini hortikultura. Jadi yang kami olah di sini adalah tanam sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu macam-macam. Mungkin sayur manis, kangkung, bisa kacang-kacangan, bisa kol. Saya sekarang kol belum dilakukan itu karena kita tahap awalnya dari sayur-sayuran dulu. Setelah itu kalau saya sudah 2 tahun tanam, kita pindah ke tanaman lainnya. Tujuannya adalah supaya tanah ini bisa menyesuaikan dengan kondisi tanaman. Tanaman yang bisa bertahan langkah awal itu adalah sayur-sayuran. Itu tanam begini sudah 3 kali. Lebih dari 3 kali tanah ini tanaman tidak jadi lagi. Itu karena apa? Kalau ibarat manusia kalau makan mungkin itu saja dia bosan. Tapi dia perlu harus memulai lagi. Dan kita ganti tanaman lain. Kita perlu tahu karakter tanaman itu. Pengalaman yang kami alami selama ini, kami tanam sayur kalau lebih dari 3 kali panen, berulang pada tempat yang sama, tanaman tidak akan jadi lagi. Alasan kenapa tidak jadi lagi itu karena tanaman itu dia sudah bosan dengan lingkungan yang ditanam di sini. Maka itu tentu kita ganti dengan tanaman lain. Supaya mungkin tanaman lain itu bisa menyesuaikan dengan kondisi tanah. Itu salah satu. Saya ibaratkan seperti manusia. Kalau manusia hanya makan hari-hari nasi melulu, ikan melulu kan bosan. Sekali-sekali dia ganti minum. Sehingga dalam penulisan mungkin keadaan yang tulis harus punya argumen. Dan hanya itu saja. Jangan berpendapat dari teori dari luar. Kita bisa bikin teori sendiri. Nah, saya tidak tahu anak-anak dong ini suruh pernah uji coba seperti ini atau belum. Sekarang belum turun lapangan, hanya untuk mewawancarai mengetahui apa saja yang ada di sana. Itu kami lokasi sini cocok di tanaman sayur manis. Itu tadi kalian sudah tanya saya. Ya. Tapi ini dia paling lama itu 3 kali tanaman ini dipanen dan ulang-ulang terus dia akan terjadi lagi. Itu alasan pertama adalah tanah itu tidak tanaman tidak mampan lagi dengan tanah sekarang. Karena hanya itu saja. Jadi buat manusia disebosan. Maka perlu harus ganti dengan tanaman lain. Salah satu. Kenapa lagi? Oke, baik Bapak. Mungkin selama Bapak menanam, apa saja permasalahan yang Bapak alami dalam budidaya lahan kering? Yang kami alami itu adalah pertama tanaman sudah tumbuh bagus, tapi terkadang juga ada hama. Nah, hama itu kan seperti itu tanaman. Itu hama dari atas. Kalau dari akar itu biasanya cacat.
Oleh karena itu tentu tahap pertama, kedua kita tentu tanah itu kita cangkul langsung tanam. Tapi tahap ketiga kita cangkul, kita biarkan selama 3-4 hari, jemur lagi. Tujuannya ada cacing di belakang bisa kita tanam, dia bisa tumbuh. Tapi harus dibantu dengan pupuk alamiah. Kita paksakan pupuk kimia itu sama saja kita rangsang tanaman itu sama seperti ayam potong. Jadi paksa tumbuh, menang daun batangnya, tapi vitaminnya tidak ada. Maka itu harus pupuk alamiah itu supaya bisa dapat pupuk dari alamnya itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau begitu. Sedangkan untuk kutu-kutu itu paling ya kita basmi dengan bahan kimia. Itu ada persyaratan kita basmi, ada tanaman itu dia berusia 1 minggu kita penyemprotan. Nah, setelah dia sejalan 3 minggu kita penyemprotan. Setelah itu tidak boleh penyemprotan lagi. Dan itu dia sudah siap panen. Alasannya karena bahan kimia itu juga bisa merusak bagian-bagian tubuh dalam tubuh kita. Karena pembeli di pasar dia tidak tahu kita sabut bahan kimia apa. Dalam teori itu bahan kimia itu racun, meracuni tubuh. Jadi terkadang kita hanya lihat tanaman ini mau subur, kita pakai obat perang, taruh lagi bahan kimia kita semprot supaya daunnya kokoh. Tapi di balik itu dia bahan kimia masih bertahan dalam tempo 1 minggu bertahan masih. Maka itu dalam teorinya sebelum kita panen kita harus batasi penyemprotan itu. Paling tempo 2 minggu itu sebelum panen tidak sampai. Tujuannya supaya apabila tanaman sudah dipasarkan di pasar, orang pembeli itu juga jangan mendapat risiko karena tanaman. Terutama masalah tomat sama kacang-kacang. Itu hanya melihat kacang itu mulus, tomatnya mulus, karena ulat suka bor buahnya. Itu mereka taruh saja obat sembarang saja semprot. Semprot hari ini, besok petik pergi jual. Sampai sana orang pembeli dia tidak tahu ini ada obat apa di dalam. Dia anak pelar, dia makan. Tapi langsung dia racun diri. Nah, siapa yang meracuni? Petani itu yang meracuni. Maka itu kalian ini generasi penerus harus buat penelitian, uji coba bila perlu kerjasama dengan kesehatan supaya itu kira bahan tanaman dengan hijau bagus, tapi dalam dia punya nilai kadar racunnya. Itu saya seringkali saya bilang sama mereka yang bagian pertanian itu, sebelum tanaman ini ditanam, kantor pertanian itu harus datang ambil sampel untuk periksa. Kalau ada temukan bahan kimia, datang dan kasih penyuluhan kepada petani. Kalau petani dia tidak paham semua. Itu kelemahannya kita sekarang pemerintah. Hanya ego sektornya saya kerja pertanian, insinyur. Tapi insinyur hanya pikir nama. Tapi tidak pernah buat penelitian bagaimana keracunan itu dibentuk. Saya dulu ini bagian penelitian juga terhadap tanaman-tanaman ini. Saya belajar soal keracunan. Maka saya sangat sayangkan generasi sekarang tidak pernah kembangkan itu. Maka seperti seorang sekarang ini baru belajar begini, itu harus bertanya, kenapa orang mati umur tidak panjang? Bisa juga karena makanan-makanan ini juga membuat umur pendek. Bukan karena Tuhan supaya dia. Tapi kita sendiri ya kurang waspada. Itu saja kok. Masih ada. Oke, baik Bapak, bagaimana sistem pengairan yang diterapkan dalam budidaya tanaman? Kalau ini kita biasanya siram. Kalau itu dia pakai sedikit teknologi jadi semprot. Kalau kami biasa pikul dengan ember. Karena kebiasaan kami suka olahraga. Jangan kita hanya saja, itu kan tidak sehat. Kalau kita pindah jalan, kita gerak sini gerak sana, itu juga kita olahraga, kita sehat.
beda di situ. Kalau zaman teknologi jangan sampai disiram lagi dengan helikopter. Yang terakhir helikopter itu ada duit mau beli helikopter tidak? Iya. Ini sama tanya. Apa beda kita siram dengan tenaga, teknologi dengan bedanya di mana? Teknologi itu memudahkan kita cepat, kita bisa kerja area yang banyak, tapi di sisi lain anggaran kita lebih banyak. Kedua, sisi kesehatan kita tidak pernah berolahraga. Tapi kalau kita siram pakai tenaga, artinya seninya kita siram tapi kita juga orang. Fisik kita bagus. Coba kalian nanti buat persembahan. Bila perlu menulis penelitian hal buat seminar. Undang kami pertanian supaya petani-petani perwakilan kami hadir. Sama ingin tahu 10 dosen yang ngomong banyak. Kadang-kadang dosen itu hanya menang teori saja, tapi tidak pernah. Saya pernah usir beberapa dosen di mana ada penelitian sih kita foto-foto. Siapa yang suruh foto? Dan bapak kami ada kalian lapor siapa? Tidak boleh begitu ajar anak-anak mahasiswa seperti itu. Siapa yang pemimpin sih? Sahabat. Tidak boleh begitu. Oh izin dulu. Mau ambil orang foto-foto ini bisa juga pasang latih anak putar balik. Petani kerja rasanya atas sana foto. Pulang bilang saham kami suka kerja dengan petani. Padahal bukan. Ya toh, salah satu sudah saat tadi orang mulai sampai sana datang berdiri bapak foto. Pulang kami petani. Pom kosong. Saya juga mahasiswa dulu. Saya pun dosen sendiri, saya sekak sama dosen. Kalau ajar sama kosong. Saya itu lapangan. Jadi mahasiswa itu artinya ingin mendapat teori yang bagus, buat tulisan karyanya bagus, harus turun lapangan. Bertanya bila turun bersama petani kerja. Kita tahu seni, capek juga. Karena sekarang zaman sekarang pakai HP canggih, lihat orang pun karyanya, kawinnya. Tapi itu bukan dari buah pikiran itu, buah pikiran orang. Tapi kalau kita menulis, kita hasil keringat sendiri. Waktu diuji itu, silakan kau ngomong, saya jawab. Saya dulu begitu. Masih ada satu. Baik, perencanaan apa saja yang Bapak lakukan dalam pembudidayaan tanaman seperti yang dari pertama tadi Bapak bilang mencangkul, tekniknya mencangkul dan pembasmian seperti pakai pupuk alami. Jadi kita berbicara tentang langkah-langkah perencanaan. Artinya tentu segala sesuatu yang kita kerjakan kita harus merencanakan memang dulu. Langkah awalnya saya persiapkan lahan. Seperti tadi saya coba bertanya kepada kalian, langkah awal kita bersihkan dulu lahan. Ya. Setelah kita persiapkan lahan sudah bersih, kita traktor. Kalau tidak ada ya kita cangkul. Kalau kita cangkul, kita jemur paling lama itu 1 atau 2 minggu. Tujuannya seperti tadi saya katakan. Tujuannya supaya ada hama cacing, telur-telur cacing itu bisa mati. Apabila kita lepas tanaman harus ketemu. Setelah sudah itu, baru kita mulai persiapan kotak ini, anakan seperti ini. Dan setelah anakan ini sekarang anakan sudah 2 minggu. Ini minggu ketiga berarti saya tanam. Rencana minggu depan ini semua saya tanam. Setelah kita tanam, minggu pertama saya langsung kasih sedikit pupuk urea untuk minggu. Setelah kalau subur ya saya siapkan lagi alamiah. Apalagi sekarang saya sebutkan alamiah. Ini alamiah diberlaku 1 kali saja. Tangan kedua saya tidak butuhin lagi. Tangan kali enggak. Kita pupuk urea sedikit untuk SP mendorong bukan aktivitas pada seperti setelah kita tanam, tentu kita perlu penyangan itu artinya kita perhatikan kan ada gangguan untuk kita bersihkan
celah, mungkin ada hama atau tingkat sampai pestisida. Paling lama itu produksi sawit manis itu paling lama itu 20 hari. Paling lama itu sekitar 25 hari itu sepanjang. Kangkung pun demikian. Kalau kangkung berjalan 1 minggu. Ini saya rencana 3 minggu sepanjang. Masih alamnya sudah ada kan, tapi dia 3 hari saya kokokkan celah-celah supaya rongga-rongganya ada harusnya akarnya bisa mantap. Setelah kalau sudah ada ya tinggal produksinya siap jual. Kami jual di sini ada pihak ketiga yang datang dulu dari mereka. Satu yang bergerak sekarang makin dulu dan satu yang tangkap. Nah paling tinggi itu ya 290, paling rendah 290. Nah, seperti itu. Tinggal pesan sampai sana ya tinggal tulis surat. Kita kalau ngecas seperti ini. Sedikit teori dulu tentang masalah tanah ini terdiri dari 2 jenis, lahan basah, lahan kering. Lahan basah itu untuk tanah persawahan. Sedangkan lahan kering itu ada 2 macam juga. Itu lahan baru dan lahan itu saja Kang. Supaya saya lanjutkan pekerjaan. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk diwawancara. Begitu sudah. Ya, Pak. Terima Selamat kasih berjuang ya. banyak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih banyak.